komunitas mengenai kita. Di sini kita akan mensosialisasikan tentang toleransi. Jadi kita langsung ke materinya aja. Kita itu mau bahas apa? Coba sebutin lagi gitu. Tadi udah diucap tuh mau ngapain gitu. Toleransi. Iya, toleransi beragama. Apa sih toleransi beragama? Toleransi beragama itu kayak kita tuh mau berteman tuh jangan beda-bedain gitu. Mau temenan sama yang agamanya Kristen, agamanya apa gitu. Terus juga mau misalkan dia orang kaya, orang punya, intinya kita tuh berteman tuh bareng gitu sesama. Dan juga kita nggak membedain masalah berdoa, terus juga nggak yang apa ya kalau bahasanya kayak ngebully gitu. Kita nih teman kita ternyata Kristen terus kita bully, lu mah Kristen makanya ini. Nah itu nggak boleh ya teman-teman. Kita harus tetap bareng kayak gitu. Terus di sini apa sih Kak? Kayak kita harus saling menghargainya tuh kayak gimana kayak gitu. Nah contoh-contohnya di sini tuh tidak ada yang berantem kayak ini gak kelihatan tapi semoga bisa ya. Nggak ada yang berantem. Jadi kalian sama teman kalian tuh jangan asal kayak berebut atau apa kayak gitu. Terus kita semua bisa bermain dengan gembira dan damai. Jadi sesama teman harus saling berbagi. Kalau misalkan teman kalian punya apa atau kalian punya apa kayak gitu. Jangan ini punya ini direbut, jangan gitu ya. Sama selanjutnya kita di sini kita jadi punya banyak temannya tuh kayak dari hasil toleransi itu kita bisa punya banyak teman kayak gitu teman-teman. Di sini kira-kira temannya akur nggak ya? Akur nggak ya? Kalau ada yang suka berantem, nanti suka berantem ya sama temen-temennya ya. Nah itu nggak boleh ya. Nanti kalau habis dari sini kalian harus akur gitu. Selanjutnya akan dijelasin sama Kak Aah ya teman-teman. Ya. Nah ini kan tadi Kak Ita bilang toleransi. Apa sih tujuan kita belajar toleransi itu? Kita belajar toleransi itu supaya kita tahu kita berbeda itu nggak apa-apa. Mau kita berbeda agama, mau kita berbeda warna kulitnya, rambutnya, nggak apa-apa. Terus supaya kita jadi anak yang baik hati. Baik hati dalam artian kita tidak memilih teman, kita tidak membeda-bedakan teman. Kita mau berteman sama siapa aja. Terus supaya kita berani membela orang yang sering dijauhi. Ada nggak dari kalian yang ada yang suka dijauhi jadi sama teman-temannya? Nah nanti kita harus membela, kita harus membantu mereka supaya kamu nggak boleh kayak gini, dia juga teman kita loh. Gitu kan. Terus apa sih cara kita untuk bisa menghargai teman? Tidak berisik atau mengganggu saat teman sedang berdoa, beribadah, tidak mengejek cara ibadah dan pakaian adat agama lain, dan tidak memaksa teman untuk ikut agama kita. Kita kan agamanya Islam kan, jadi kita tidak untuk kayak mengajak orang lain untuk masuk ke agama Islam. Boleh ya, boleh memaksa ya, nggak apa-apa. Itu pilihan dan keluarganya ya. Tadi saya kepada semua orang apapun agamanya. Oke? Tapi ingat ya, bukan berarti kita harus berteman sama yang beda agama, tapi temannya seagama jauhi. Nggak boleh ya. Kita mau itu agamanya sama, mau agamanya berbeda, kita harus rukun ya. Habis dari ini nggak boleh ada yang berantem ya. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh lagi aku selanjutnya aku mau menyampaikan mengenai cara menerapkan sikap toleransi di rumah sama di sekolah. Yang pertama itu ada menunggu teman selesai berdoa sebelum mengajaknya masuk. Misalkan teman-teman satu madrasah, teman-teman ada yang lagi sholat nih temennya. Nah teman-teman harus menghargai mereka, nunggu mereka sampai selesai baru buat ngajak main lagi. Yang kedua yaitu berbagi makanan atau minuman dengan siapa saja yang ada di dekat. Misalkan kalian tuh punya jajanan nih, terus yang satu lagi teman kalian nggak punya, nah kalian harus berbagi. Nanti kalau enggak, masa mau makan sendiri. Yang ketiga yaitu langsung membantu teman yang terjatuh tanpa melihat agamanya. Misalkan kalian punya teman yang beda agama,
Terus teman kalian tuh ada yang lagi main sepeda, terus jatuh. Jangan sampai karena kalian beda agama sama teman kalian nggak bantu mereka, nggak boleh kayak gitu ya. Yang selanjutnya yaitu kenapa toleransi itu kadang susah ya. Katanya ada pepatah yang mengatakan belum kenal maka tak sayang, karena kita belum tahu tentang agama yang sama. Meskipun kita berbeda agama dengan siapapun, kita harus saling sayang. Kecuali kalau teman kalian ngajak yang gak baik itu gak apa-apa ya, dijalin. Yang kedua yaitu gampang percaya berita bohong atau ikutan menggigit. Misalkan kalian nggak tahu apa masalahnya, tapi pas teman kalian dibully, kalian malah ikutan bully. Itu gak boleh ya teman. Yang terakhir yaitu merasa diri sendiri paling hebat dan menganggap orang lain selalu salah. Contohnya di sekolah, kalian merasa diri kalian udah paling benar sama teman kalian. Nah itu gak boleh kayak gitu. Dari aku cukup sekian. Jangan lupa diterapkan di sekolah ya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Haifat. Oke, perkenalkan, nama saya Haifat. Saya mau melanjutkan apa yang sudah disampaikan sama teman saya. Jadi apa sih yang bisa kita lakuin buat menerapkan toleransi? Jadi yang pertama, rajin bertanya. Ada pepatah malu bertanya tapi jalan. Jadi kita tuh kalau misalkan nggak tahu harus nanya ke siapa sih, bisa ke orang tua ataupun bisa ke guru. Gimana caranya kita menyikapi teman yang berbeda agama. Yang kedua, berbicara sopan, terutama ke orang yang lebih tua ya, baik itu ke yang lebih tua ataupun ke teman sama. Jangan berbicara yang kotor. Yang ketiga, sayang ke semua. Jadi nggak membeda-bedakan, mau dari agama, suku, ras. Kita harus tetap menyayangi semuanya. Yang keempat, mendengar nasihat, terutama nasihat orang tua ya. Jadi kalau misalkan orang tua ngomong tuh didengerin, jangan diabaikan saja. Kesimpulannya, di dunia ini tuh kita nggak bisa hidup sendiri, butuh satu sama lain, baik itu berbeda agama maupun juga contohnya nih, kalau saat kita kesulitan di kelas nggak punya pulpen, teman kita minjemin pulpen, baik itu dia berbeda agama maupun enggak. Jadi kebaikan itu enggak memandang agama, mau dia agama Islam, Kristen, kita harus tetap baik sama orang itu. Jadi mari kita saling menghargai sesama, baik itu agama Islam, Kristen, Buddha, semuanya kita harus menghargai agar hidup kita itu lebih rukun, lebih terasa mudah dan menyenangkan untuk dijalani. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, jika teman kita sedang berdoa, kita sebaiknya yang ini. Namanya siapa? Putri Doriana. Kalau teman sedang berdoa, kita sebaiknya ngapain dulu? Gimana terus? Kalian tahu nggak sih agama yang ada di Indonesia itu ada berapa ya? Dan siapa yang bisa sebutin? Angkat tangan, jadi kedua, dan